Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Thalathatul Usul, tiga pondasi yang nanti akan ditanya oleh malaikat di alam kubur atau alam barzakh. Kemarin kita telah berhenti di dalam pembagian ataupun macam-macam dari ibadah yang disebutkan oleh penulis. Di sini ada berapa belas ibadah yang disebutkan? 14, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada 14 ibadah yang beliau sebutkan. Tapi masih banyak ibadah-ibadah selain ibadah ini. Ini beliau sebutkan hanya beberapa saja dan yang berkaitan dengan hati. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Kemarin kita berikan alasan kenapa beliau memilih ibadah hati. Ada ingat? Kemarin kita sebutkan kenapa kok yang dipilih ibadah hati. Kenapa bukan ibadah salat, zakat, misalkan haji, umrah yang beliau sebutkan. Kenapa ibadah-ibadah hati? Karena yang tidak nampak oleh manusia. Ibadah hati tersembunyi, jadi tidak ditakutkan adanya ria gitu. Ada lagi yang lain yang ingat? Kemarin kita sebutkan hampir benar tadi, insyaallah. Kenapa ibadah hati? Satu alasan yang pertama itu adalah karena ibadah hati letaknya di hati, tidak nampak di hadapan manusia. Karena tidak nampak di hadapan manusia, maka sangat ditakutkan terjadi sebuah kesalahan di dalam ibadah tersebut. Terjadi sebuah kesyirikan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Karena tidak nampak, atau mungkin manusia tidak menganggap ketika salah di dalam permasalahan ibadah hati yang nanti akan disebutkan itu sebagai kesyirikan. Maka beliau sebutkan untuk menjelaskan bahwa ini semua juga ibadah, dan ibadah kaidahnya adalah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena ibadah hati letaknya di hati, ya, sama. Itu mencerminkan ibadah anggota badannya. Ketika ibadah tersebut benar, maka akan benar anggota badannya. Ya. Maka Rasulullah pernah menyebutkan ala fi kulli jasadil mudghah. Ketahuilah, sungguhnya di dalam jasad kita itu ada mudghah, segumpalan darah. Kemudian idza saluhat jasadu kullu. Kalau seandainya segumpalan darah tersebut benar, baik, maka akan baik semua yang lain. Wa idza fasadat jasadu kullu. Ketika gumpalan darah tersebut rusak, maka akan rusak jasadnya. Maka Rasul menyebutkan ala wa innaha al-qalb. Tahuilah, sungguhnya segumpal darah tersebut adalah jantung atau hati, jantung kita. Maka kalau seandainya amalan hati ini bagus, maka akan memberikan sebuah energi yang baik kepada anggota badan.
pada amalan anggota badan. Maka dengan dua alasan inilah beliau lebih menuliskan amalan-amalan yang berkaitan dengan qalb, amalan yang berkaitan dengan hati. Kemudian beliau setelah menyebutkan macam-macam ibadah tersebut, beliau mulai perinci satu persatu ibadah dengan dalilnya. Satu persatu ibadah dengan dalilnya. Maka beliau mulai dengan ibadah doa. Nah, karena beliau menyebutkan wa minhu ad-du'a, dan darinya adalah doa. Nah, maka doa yang pertama beliau sebutkan, maka beliau membawakan satu hadis dan satu ayat. Wa fi hadis ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah intisarinya ibadah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam derajatnya hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Hadis yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ini hadis yang jauh lebih sahih daripada hadis ad-du'a mukhul ibadah. Tapi secara makna mirip. Doa itu ya adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Atau doa ya intinya ibadah. Intisarinya ibadah. Tapi yang doa mukhul ibadah hadisnya secara sanadnya lemah. Secara sanad hadisnya lemah karena ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Ataupun kita hadis yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika kita tahu doa adalah ibadah, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh memberikan kepada selain Allah. Ketika kita mengetahui ini adalah sebuah amalan ibadah, maka ibadah tersebut tidak dibolehkan untuk memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun alasannya. Nah, apalagi kita membaca ayatnya. Membaca ayat yang beliau sebutkan, itu wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Beliau menukilkan sebuah ayat dari surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, maka engkau katakan rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, aku berdoa kepada astajib lakum, akan saya dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Setelah beliau menyebutkan orang yang berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri an ibadati, dari ibadah kepadaku. Dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang disebutkan dalam ayat tersebut? Doa. Karena ayatnya qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, maka aku akan kabulkan. Maka ibadah yang disebutkan dalam ayat surah Al-Ghafir 60 adalah ibadah doa. Maka doa adalah ibadah. Maka sangat salah kalau seandainya ada seorang berkata doa ini bukan ibadah. Doa adalah ibadah dan semulianya ibadah. Karena doa huwal ibadah. Begitu besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ancamannya bagi orang-orang yang sombong, menyombongkan diri
dari beribadah kepadaku atau dari doa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Api neraka Jahannam. Maka bukan sebuah hal yang mudah, bukan hal yang sebuah remeh, nggak masalah, hal yang kecil ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya kita sombong, nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam neraka. Masukkan ke dalam neraka. Maka ibadah doa adalah ibadah yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan pertama dari lafadznya, dari bentuk ucapan doanya, kemudian yang kedua kepada siapa? Kepada siapa? Harus diperhatikan dua hal tersebut. Lafadznya harus benar, harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepada siapa diberikan doa tersebut, diminta doa tersebut. Maka harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya harus baik dan tujuannya harus kepada Allah. Kalau tidak diberikan kepada Allah, maka hal tersebut adalah kesyirikan. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah kesyirikan. Dia meminta kepada langit. Ini sekarang bahasa sekarang yang baru, lagi tren. Wahai langit, turunkanlah hujan. Atau wahai langit, turunkan jodoh, atau bagaimana? Menyebut langit. Dan ini sebuah kesyirikan, hati-hati. Langit tidak bisa memberikan sesuatu apapun. Dan gak boleh kita meminta kepada langit, apalagi di dalam permasalahan yang tidak langit tersebut sanggup berikan jodoh. Apa urusannya dengan langit? Apakah langit bisa memberikan jodoh? Jauh tidak. Bahkan langit pun nggak bisa menurunkan hujan. Langit yang kita tahu, yang dimana itu kita melihat ada turun hujan dari langit, itu pun tidak bisa menurunkan hujan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa ini sekarang bahasa yang lagi tren. Ya, dibikin video kemudian menyebutkan wahai langit, A, B, C, dan dia meminta kepada langit. Dan ini adalah sebuah kesyirikan zaman now. Jangan dia meminta kepada selain Allah. Kalau dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada langit tersebut, sebuah perkara yang tidak sanggup kecuali Allah, maka jatuh dalam kesyirikan besar. Dia minta jodoh, yang bisa memberikan jodoh Allah. Dia minta rizki, yang bisa menurunkan rizki Allah. Masih mending dia minta hujan. Karena memungkinkan langit menurunkan hujan. Tapi kalau selain itu, maka itu adalah perbuatan yang tidak benar, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ini bagi orang yang salah dalam berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang sombong, enggak mau berdoa, bukan doa kepada orang lain, tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggak mau, enggan berdoa kepada Allah dan tidak meminta kepada selain Allah. Mana dia terancam orang kayak gini. Berarti dia sombong. Berarti orang tersebut sombong. Menunjukkan kebaikan seorang hamba itu senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang yang telah melampaui batas, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang melampaui batas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku. Kita mesti dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita masih tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah terlanjur banyak melakukan dosa, itu pun masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita merasa kita adalah orang yang kotor, baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Ah, saya kotor, nggak mungkin doa saya dikabulkan. Jangan. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaiki kita dari dosa yang telah kita lakukan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa. Berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, ini sebuah hal yang sangat mendalam dari Al-Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran ada beberapa pertanyaan orang-orang musyrikin ataupun sebagian kaum muslimin atau orang Yahudi yang lain yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang diabadikan pertanyaan tersebut dalam Al-Quran. Seperti bertanya tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang permasalahan haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'i fil mahid. Katakan wahai Nabi Muhammad, itu adalah gangguan. Maka jangan kita dekat kepada wanita tersebut. Maksudnya adalah berhubungan dengan wanita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ahillah, bulan, hilal, tentang hilal. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, qul huwa mawaqitun lin-nasi wal hajj. Katakan wahai Muhammad, ahillah, hilal itu salah satu fungsinya adalah untuk waktu dan juga haji. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Qul katakanlah, fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Katakan wahai Nabi Muhammad, dosa, dua hal tersebut adalah perbuatan dosa dan manfaatnya sangat kecil daripada dosanya. Manfaatnya sangat kecil dan daripada dosanya. Kemudian lagi bertanya tentang masalah infak. Orang Yahudi bertanya tentang infak. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam pertanyaan juga ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh dan katakan wahai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Bahwa ruh tersebut adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi Muhammad. Tapi dalam satu ayat, ketika dalam ayat tentang permasalahan doa, tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang berbeda. Itu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Di surah Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jikalau seandainya hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau seandainya hambaku bertanya anni, tentangku, fa inni qarib. Fa inni qarib. Kalau ayat-ayat yang tadi qul huwa mawaqitu lin-nas, qul ismuhu akbaru min
Qulir ruhu min amri rabbi. Qul huwa adzan fa'tazirun nisa'a fil mahid. Ada kata qulnya, katakan wahai Nabi Muhammad. Tapi tanya tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Katakan bahwa aku dekat. Enggak ada kata enggak ada kata katakan. Enggak ada kata qul. Fa inni qarib. Fa inni qarib. Ketika ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cuma menjawab, fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala dekat. Di sini apa? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk perantara. Enggak butuh dengan perantara. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika kita ingin berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita begitu kotornya. Walaupun kita begitu kejinya masa lalunya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita pernah ceritakan tentang seorang yang membunuh 99 dari Bani Israel. Kemudian digenapkan jadi 100. Begitu kotornya dirinya dan tangannya berlumuran darah. Tapi apakah dia itu terganggu? Apakah dia terhalang untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya enggak. Maka dia bisa diterima dan bahkan orang tersebut masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun kotornya kita, tetap kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni qarib." Aku dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab seruan hamba kalau dia berdoa. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan balas doa kita. Dan balasnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi 3 hal. Bisa jadi tiga hal. Yaitu pertama, dikabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, saya minta jodoh yang soleh. Ya Allah, saya minta jodoh yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Atau biar kita gampang mungkin misalkan, ya Allah, saya minta mobil. Maka dikabulkan kita mendapatkan mobil. Berarti apa yang kita minta. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, au yadkhiru lahu thawabuha. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala simpan itu sebagai pahala nanti di yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu bisa diberi sebuah pahala. Walaupun yang kita minta itu hal dunia. Tapi apa? Cara kita benar. Cara kita benar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut bisa mendapatkan sebuah pahala, disimpan untuk nanti di yaumul qiyamah. Tidak dikabulkan di dunia, kita enggak dapatkan mobil. Kita berdoa siang pagi malam mungkin minta mobil, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan mobil tersebut. Maka ingat, pahala yang akan tetap di yaumul qiyamah kalau kita ikhlas beribadah tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, atau Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih sesuatu yang sama dari keburukan. Dia minta mobil, misalkan mobil itu butuh dana 100 juta, maka bisa jadi dia diselamatkan dari bencana yang kadar nilainya sama. Saya juga berapa naik motor. Ketika saya naik motor, Allahu Akbar, pikiran saya sudah selalu ketabrakan. Karena nggak memungkinkan saya bisa lolos dari tabrakan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allah Subhanahu wa taala selamatkan.
itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya terjadi beberapa kali di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu, Pak. Doa saya ketika saya meminta sesuatu, saya mungkin misalnya ketika saya meminta mobil, minta rumah atau meminta hal yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala gantikan daripada kita ketabrakan. Daripada kita cacat. Maka jangan pelit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun minta. Maka seorang ulama tabi'in, anaknya Zubair bin Awam, Hisham bin Zubair bin Awam, saudaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau sampai ketika melihat ada seseorang yang berdoa begitu singkatnya, beliau bercerita kepadanya, begitu ringkasnya doamu, ketahuilah sesungguhnya aku dalam permasalahan garam untuk dapur rumahku, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lihat emang itu bisa kemampuan kita. Kita mau makan ayam. Apa salahnya kita pagi kita doa, ya Allah, saya ingin makan ayam goreng. Apalagi ini ayam lebih besar daripada garam. Lebih besar daripada garam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan, ingat, bisa jadi 3 kemungkinan. Doa kita dikabulkan sesuai apa yang kita minta, disimpan nanti di yaumil qiyamah, atau untuk dijadikan penembus dari sesuatu yang lain, diganti dengan sesuatu yang lain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ma 'alal ardi muslimun yad'allaha bida'watin illa atahu Allah iyah. Dan tidaklah di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Memberikan apa yang dia minta. Au sarafa anhu minas su'i mislaha. Atau Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sebuah keburukan yang dihindari untuk hamba tersebut. Dia minta A, taunya diganti dengan suatu keburukan yang tidak jadi terkena. Kemudian yang ketiga, malam yada'u bi isim aw qati'atir rahim faqala rajulun minal qaum idza nuksiru qala Allahu akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah melanjutkan malam yada' bi ismin aw qati'atin rahim. Selama doa tersebut tidak di dalamnya ada kandungan maksiat. Selama di dalamnya tidak terkandung maksiat atau qati'atir rahim, atau memutus hubungan silaturahim. Maka kalau selama tidak ada unsur itu, tidak ada unsur maksiat yang lain, tidak ada unsur kesyirikan yang lain, maka doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 kemungkinan tadi. Dibalas sesuai apa yang kita minta, disimpan nanti untuk yaumul qiyamah, atau yang ketiga diganti dengan keburukan yang harusnya kita dapat, tapi tiba-tiba dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala gagalkan musibah yang akan menimpa kita. Maka perbanyaklah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun itu kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, perhatikan adab doanya. Perhatikan adab doanya. Nah, ketika doa, kalau bisa kita dalam keadaan yang suci, keadaan suci dari hadas, walaupun ini bukan syarat sahnya. Kemudian menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan. Kemudian di dalam doa kita puji Allah terlebih dahulu sebelum kita meminta. Puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka kalau kita baca surat Al-Fatihah,
Itu pujian Allah Subhanahu wa taala ada di 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mintanya kemana? Ihdinas siratal mustaqim. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tampakkan kita sangat butuh kepada Allah. Tampakkan kita sangat butuh dengan Allah, lemahnya diri kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jangan lupa berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa. Dan yang selanjutnya adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lainnya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hamba yang sudah mengangkat tangannya meminta kepadaku dan aku tidak kembalikan kepadanya dengan sesuatu apapun sebelum dia mengembalikan tangannya atau menurunkan tangannya. Allah malu ketika kita angkat tangan nggak diberikan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Mau itu ada perkara dunia kita, apalagi perkara akhirat. Apalagi dalam perkara akhirat kita. Jadi memperbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dibagi oleh para ulama menjadi 2 bagian. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah ini adalah doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat ataupun menolak mudarat. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan istilah sendiri, itu namanya isti'anah, isti'adzah dan istighatsah. Isti'anah, isti'adzah dan istighatsah. Kalau nggak salah 3 hal tersebut disebutkan oleh mu'allif. Iya, disebutkan oleh mu'allif, maka kita jelaskan nanti ketika di tempatnya. Kemudian yang kedua ada namanya doa ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah adalah perkara ibadah kita yang kita lakukan, yang di sana yang ada ibadah dengan lisan dan juga ada perbuatan. Seperti kita sholat, haji, umrah. Ini disebut doa juga. Saum, puasa, baca Al-Quran, zikir, doa. Seperti Nabi Yunus alaihissalam itu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan telah selamatkan Nabi Yunus dengan doanya. Dengan doanya, sebetulnya yang dibaca oleh Nabi Yunus hanya berzikir dan mengikrarkan bahwa dirinya telah berbuat zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ketaatan yang lain. Maka semuanya itu adalah doa. Dikategorikan oleh ulama doa ibadah. Karena apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan itu semuanya dikatakan terkait erat dengan doa. Terkait erat dengan doa. Salat kita, apalagi salat, insyaallah. Ini banyak sekali doa di dalam salat. Banyak sekali doa dalam sholat. Doa iftitah saja yang kita baca itu mengandung doa. Mengandung doa. Haji, umrah, membaca Al-Quran, semuanya adalah dikategorikan para ulama adalah doa ibadah. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua pemberadaan dunia ini,
Pemberadaan dunia ini dari dunia dan juga langit, mau buminya maupun langitnya, semua Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Maka nggak mungkin kita berdoa kepada, meminta kepada seseorang yang tidak memiliki hal tersebut. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, meminta rezeki kepada yang bisa memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan mudarat, maka minta doa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari mudarat. Maka sangat aneh ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki, tapi dia meminta rizki kepada selain Allah. Sangat aneh kalau seandainya dia telah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, dia meminta manfaat kepada selain Allah. Maka sangat aneh orang-orang yang demikian. Nah, berdoa meminta manfaat ataupun menolak mudarat, ini pada asalnya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh kita meminta kepada makhluk kalau seandainya telah memenuhi persyaratan. Boleh kita meminta kepada makhluk kalau seandainya telah memenuhi persyaratan. Maka doa tersebut bukan doa yang haram. Apa pertama? Orang yang kita minta hadir di depan kita, atau sesuatu yang bisa suara kita nyambung kepada dia, kita telepon, kita minta manfaat atau meminta untuk menolak mudarat, misalnya. Ya, itu dulu pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam sebuah perkara yang bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukannya, bukan kekhususan Allah. Kita minta telepon polisi, Pak, di rumah saya ada rampok. Menjegal rampok, menggagalkan rampok bukan hal yang khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut ketika kita minta kepada polisi itu hal itu boleh. Hal tersebut boleh. Kita minta kepada kedua orang tua, minta uang jajan, boleh? Boleh. Kalau seandainya orang tua hadir dan juga orang tua mampu, dan minta uang jajan bukan dalam permasalahan yang la yaqdiru illallah, di dalam sebuah perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Maka orang tersebut harus hadir. Kemudian di dalam perkara yang di dalam perkara yang dia mampu. Ada begal minta tolong kepada warga, maka hal tersebut bisa. Minta tolong kepada polisi, maka hal tersebut bisa, karena polisi bisa menggagalkan pembegalan yang ada. Tapi di dalam selain ini, misalkan dia nggak hadir di dalam permasalahan yang tidak mampu hamba tersebut, apalagi ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, maka hal tersebut adalah doa kesyirikan. Minta kepada seorang, wahai fulan, tolong masukkan saya surga. Mampu orang tersebut memasukkan kita ke surga? Tidak. Ketika kita meminta kepada fulan untuk masukkan saya ke surga, maka doanya doa kesyirikan. Minta kepada fulan, tapi minta kepada ya fulan, tolong doakan saya kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke surga. Boleh? Boleh. Kenapa? Kita meminta kepada dia untuk mendoakan kita. Meminta dia untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga.
Jadi bukan kita minta kepada fulan itu boleh. Tapi hal yang pertama kita minta langsung kepada si fulan, masukkan saya ke surga, tidak boleh. Bebaskan saya dari api neraka, tidak boleh. Tapi boleh kalau kita minta kepada dia, tolong antum doa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dibebaskan dari api neraka. Saya bebaskan api neraka. Hal itu hal yang boleh. Mungkin kita dengarkan azan dulu, kemudian kita salat Isya. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.